Shalom semua. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati ini bicara tentang yang namanya kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Ini virus yang iblis sedang lemparkan buat anak-anak Tuhan dimanapun. Kita sudah pelayanan kah? Kita serohani apakah? Hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita sudah menangani yang namanya kesombongan ini dari dini. Karena kesombongan itu bicara tentang cemar di dalam. Kita mungkin bisa salaman dengan rendah hati, kita nunduk-nunduk, tetapi dalaman kita itu sombong. Kita bisa kata, halo apa kabar? Tetapi hati kita, siapa yang tahu, kita bisa sombong. Sombong itu sifat daripada iblis. Nah, hari-hari ini iblis menawarkan hal itu. Tapi kesombongan itu membawa kehancuran. Sekali lagi, kesombongan itu membawa kehancuran. Kesombongan di sini di mana iblis mau setiap kita tidak mengandalkan Tuhan. Supaya kita mengandalkan kekuatan kita, pakai keinginan kita saja yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Makanya orang hari-hari ini udah gak gampang lagi tuh untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan. Ya pergi-pergi aja, ya kerja-kerja aja, ya sekolah-sekolah aja, ya melakukan apapun ya sesuai dengan apa yang dia mau. Pernah gak kita berdoa keluar dari rumah ini, kita gak tahu apa yang terjadi di depan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau aku boleh ada sampai hari ini, itu karena kekuatan Tuhan. Aku mau bekerja, aku mau keluar, aku mau sekolah, aku melakukan segala sesuatu, aku mau bisnis. Apakah kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita berdoa kepada Tuhan? Atau kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi? Ya itu dua hal yang biasa kok. Kita lakukan itu, kita sekolah, kita kuliah, kita kerja. Toh tidak terjadi apa-apa. Wow. Betapa sombongnya manusia ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan jelas kok bagi setiap kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak kita yang masih mengandalkan Tuhan? Kita bisa berdiri pun hari ini, kita masih bisa bergerak, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa berjalan. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kemampuan setiap kita. Tapi itu karena kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tujuan setan supaya setiap kita tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya dia lemparkan kesombongan supaya setiap kita mau ambil itu. Di mana tuh iblis lemparkan itu? Di keinginan setiap kita, di kemauan setiap kita. Dia pakai itu supaya keinginan kita tidak sama seperti keinginannya Tuhan. Makanya iblis mau mengambil keinginan kita supaya kita gak bergantung sama Tuhan. Ayo mulai hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sebelum keluar dari rumah. Kita berdoa dulu. Setiap mengerjakan apapun, kita berdoa kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa. Latih ketergantungan kita sama Tuhan dari hal-hal yang kecil. Latih. Oh ntar nanti kalau ada masalahnya besar baru kita bergantung sama Tuhan. Kalau masalahnya kecil ya kita gak usah bergantung sama Tuhan lah. Ya kita bisa lah, kita mampu lah. Dengar baik-baik. Jangan sombong. Sesungguhnya kita ini ciptaan. Dia pencipta setiap kita. Makanya setiap kita harus bergantung kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Karena kita ciptaan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, untuk bergantung dari hal-hal yang kecil itu perlu dilatih setiap hari. Saya percaya kok firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghitung rambut kita setiap hari.
Itu pekerjaan yang rasanya tuh penting gak sih ngitungin rambut? Penting gak sih Tuhan ngitungin rambut kita? Tapi Tuhan urus tuh. Di firman Tuhan katakan, rambut kepalamu aja dihitung Tuhan. Padahal sesungguhnya rambut kepala kita nih, kita tidur aja bisa rontok. Kita bangun tidur bisa rontok 2, 3. Kita mandi rontok. Tapi Tuhan ngitung ulang. Betapa setianya Tuhan sama kita. Terus kita makan pagi rontok 3. Terus Tuhan harus ngitung dari awal lagi. Betapa setianya Tuhan. Ngurusin mungkin hal-hal yang sepele dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yuk latih ketergantungan kita sama Tuhan setiap hari dari hal-hal yang kecil. 2 Tawarik 26 ayat 15 dan 16. Kita buka sama-sama ya. 2 Tawarik. Kita buka sama-sama dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 26 ayat 15. Ayat 16 nih. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini bicara tentang Raja Uzia. Ayat 15 sebelumnya ditulis gini. Ia ditolong Tuhan dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Tetapi ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia sombong. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Setiap kita tuh sudah ditolong Tuhan secara ajaib. Jadi jangan sombong. Karena setiap kita harus bergantung sama Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa kuat, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena kekuatan Tuhan. Kita sudah ditolong Tuhan. Dengar ini baik-baik. Kita sudah ditolong Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya berdiri, kita sudah ditolong Tuhan. Jadi jangan sombong. Karena kesombongan adalah senjata yang sangat ampuh. Sepanjang secara dosa, kesombongan itu paling menghancurkan. Dan setan itu sangat kuat, maka hanya kuasa yang lebih besar yang dapat memberikan kemenangan. Apa itu? Yaitu Roh Kudus, roh yang ada di dalam setiap saudara dan saya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengar baik-baik. Wow, ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam setiap kita yang mengerjakan supaya keinginan kita, kemauan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow. Bagaimana mengalahkan kesombongan? Yaitu dengan kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga roh yang ada di dalam kita yang mengerjakan itu buat saudara dan saya. Bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Wow. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dengar baik-baik. Hanya Roh Allah yang bisa mengontrol kemauan kita dan pekerjaan kita untuk memampukan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita gak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita anggap kebaikan tanpa Roh Kudus, itu hanyalah kebaikan yang kita bisa sombongkan. Tetapi kalau kita berbuat baik dan mengandalkan Roh Kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Dan kita akan semakin rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita.